Pernah nggak sih kamu merasa sudah berusaha jadi orang baik, tapi justru sering disakiti, dimanfaatkan, bahkan dianggap remeh? Kamu selalu berusaha membantu orang lain, mengalah, menjaga perasaan, dan menghindari konflik. Tapi anehnya, semakin kamu baik, semakin banyak orang yang seenaknya memperlakukanmu. Ini bukan kebetulan. Dalam hidup, menjadi baik itu penting, tapi menjadi terlalu baik tanpa batas justru bisa menjadi kelemahan yang diam-diam merusak hidupmu sendiri. Banyak orang tidak menghargai kebaikan, mereka justru menggunakannya sebagai celah. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa kebaikan sejati bukan tentang menyenangkan semua orang, tapi tentang menjaga kendali atas diri sendiri, harga diri dan batasan. Karena tanpa itu, kamu bukan lagi orang baik, kamu hanya menjadi orang yang mudah dikendalikan. Di video ini, kamu akan memahami 7 hal yang akan terjadi padamu jika kamu terlalu baik, dan mungkin tanpa sadar, kamu sedang mengalaminya sekarang. 1. Kamu akan sering dimanfaatkan tanpa disadari. Salah satu hal pertama yang akan terjadi ketika kamu terlalu baik adalah kamu akan menjadi orang yang paling mudah dimanfaatkan. Dan yang membuat ini berbahaya, prosesnya tidak terjadi secara tiba-tiba. Semua dimulai dari hal-hal kecil yang terlihat sepele. Mungkin awalnya hanya sekadar membantu teman mengerjakan sesuatu, atau mengalah dalam situasi yang sebenarnya kamu juga punya kepentingan, atau mengatakan iya pada permintaan yang sebenarnya ingin kamu tolak. Tidak ada yang terasa salah di awal. Bahkan kamu mungkin merasa bangga, merasa bahwa kamu adalah orang yang bisa diandalkan, orang yang selalu ada ketika dibutuhkan. Tapi perlahan, semuanya mulai berubah. Apa yang awalnya bantuan, berubah menjadi kebiasaan. Apa yang awalnya sukarela, berubah menjadi harapan. Dan yang paling berbahaya, apa yang awalnya pilihan, berubah menjadi kewajiban. Orang-orang mulai terbiasa dengan kebaikanmu. Mereka mulai melihatmu bukan sebagai seseorang yang membantu, tapi sebagai seseorang yang memang seharusnya membantu. Di titik ini, pola mulai terbentuk. Ada orang yang selalu datang kepadamu saat butuh bantuan, tapi jarang ada saat kamu butuh. Ada yang dengan mudah meminta tolong, tanpa pernah benar-benar mempertimbangkan keadaanmu. Bahkan ada yang mulai merasa kecewa ketika kamu tidak bisa membantu. Padahal, kamu tidak pernah berjanji untuk selalu ada. Tapi karena kamu terlalu sering berkata iya, mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang pasti. Inilah kesalahan yang sering tidak disadari. Bukan karena orang lain sepenuhnya salah, tapi karena kamu tanpa sadar melatih mereka untuk memperlakukanmu seperti itu. Setiap kali kamu mengiyakan sesuatu yang sebenarnya memberatkanmu, kamu sedang mengirim pesan bahwa batasmu bisa dilanggar. Setiap kali kamu mengorbankan dirimu demi kenyamanan orang lain, kamu sedang menunjukkan bahwa kebutuhanmu tidak sepenting kebutuhan mereka. Dan manusia secara alami akan mengikuti pola yang paling menguntungkan bagi mereka. Jika mereka tahu kamu tidak akan menolak, mereka akan terus meminta. Jika mereka tahu kamu akan selalu mengalah, mereka tidak akan berusaha memahami. Bukan karena semua orang jahat, tapi karena kebanyakan orang akan mengambil kesempatan jika kesempatan itu selalu tersedia. Disinilah letak bahayanya. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu sedang berbuat baik, padahal sebenarnya kamu sedang menciptakan situasi di mana orang lain terbiasa mengambil tanpa memberi. Dan semakin lama ini berlangsung, semakin sulit untuk dihentikan. Kenapa? Karena ketika kamu akhirnya mencoba berubah, semuanya akan terasa berbeda. Orang yang biasa meminta bantuan darimu akan mulai merasa kamu berubah. Mereka mungkin akan berkata, kok sekarang kamu jadi pelit bantuan? Dulu nggak gini. Atau sekarang kamu sibuk banget ya? Padahal yang sebenarnya terjadi bukan kamu berubah menjadi buruk. Kamu hanya mulai menyadari bahwa kamu sudah terlalu lama dimanfaatkan. Tapi karena mereka sudah terbiasa dengan versi lamamu, perubahan itu terasa seperti kesalahan di mata mereka. Dan di titik ini, banyak orang akhirnya mundur. Mereka kembali ke kebiasaan lama, hanya untuk menghindari rasa tidak enak. Mereka memilih terus dimanfaatkan daripada merasa bersalah karena menolak. Padahal jika kamu terus seperti itu, kamu tidak sedang menjaga hubungan.
Kamu hanya sedang menjaga kenyamanan orang lain dengan mengorbankan dirimu sendiri. Dalam filosofi Stoikisme, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika kamu tidak menetapkan batas, orang lain akan menetapkannya untukmu. Dan biasanya batas yang mereka tetapkan tidak akan pernah berpihak padamu. Menjadi baik itu tidak salah. Membantu orang lain itu hal yang mulia. Tapi kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu membantu karena benar-benar ingin membantu, atau karena kamu takut ditolak, takut tidak disukai, atau takut kehilangan hubungan? Jika jawabannya adalah ketakutan, maka itu bukan lagi kebaikan. Itu adalah bentuk ketergantungan emosional yang dibungkus dengan kebaikan. Orang yang kuat secara mental tidak membantu semua orang. Mereka membantu dengan sadar. Mereka tahu kapan harus memberi dan kapan harus berkata cukup. Mereka mengerti bahwa tidak semua orang yang meminta bantuan benar-benar layak dibantu. Dan yang paling penting, mereka tidak merasa bersalah ketika harus menolak sesuatu yang merugikan diri mereka sendiri. Karena mereka paham satu hal sederhana. Kamu tidak bisa terus memberi jika kamu sendiri terus terkuras. Jadi jika hari ini kamu merasa lelah, sering dimanfaatkan, atau mulai merasa hubunganmu tidak seimbang, mungkin sudah waktunya kamu berhenti sejenak. Bukan untuk berhenti menjadi baik, tapi untuk mulai menjadi baik dengan batas yang jelas. Karena kebaikan yang sehat bukan tentang selalu mengatakan iya, tapi tentang tahu kapan harus berkata, cukup, sampai di sini. 2. Kamu akan sulit dihargai oleh orang lain. Salah satu kenyataan yang paling sulit diterima ketika kamu terlalu baik adalah kamu justru akan semakin jarang dihargai. Ini terdengar tidak masuk akal. Harusnya semakin baik seseorang, semakin dihormati, semakin dihargai, dan semakin dianggap penting. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Dalam banyak kasus, justru orang yang terlalu baik sering dianggap biasa saja, bahkan diabaikan. Semua ini berawal dari satu hal sederhana. Kamu terlalu mudah memberi. Awalnya orang mungkin akan merasa beruntung mengenalmu. Mereka merasa terbantu, merasa nyaman, dan merasa dihargai. Tapi seiring waktu, sesuatu mulai berubah. Apa yang dulu mereka syukuri, sekarang mulai mereka anggap biasa. Apa yang dulu terasa spesial, sekarang terasa seperti hal yang memang sudah seharusnya kamu lakukan. Inilah cara kerja psikologi manusia yang sering tidak disadari. Manusia cenderung menghargai apa yang jarang mereka dapatkan, dan meremehkan apa yang terlalu mudah mereka dapatkan. Ketika kamu selalu tersedia, selalu membantu, selalu mengiyakan, kamu kehilangan nilai kelangkaan dalam dirimu. Kamu menjadi sesuatu yang bisa diakses kapan saja, dan sesuatu yang selalu ada. Lama-lama, tidak lagi dianggap berharga. Coba bayangkan ini. Ada seseorang yang sangat sibuk, jarang membantu, tapi sekali membantu, dampaknya besar. Dan ada kamu yang selalu siap membantu kapan saja. Siapa yang lebih diingat? Siapa yang lebih dianggap berarti? Ironisnya, seringkali bukan kamu. Karena bantuan yang terlalu sering diberikan, justru kehilangan maknanya. Bukan karena itu tidak berharga, tapi karena orang lain sudah terbiasa menerimanya tanpa usaha. Di titik ini, kamu mulai masuk ke fase yang lebih menyakitkan. Orang-orang tidak lagi merasa perlu berterima kasih dengan tulus. Mereka tidak lagi melihat pengorbananmu sebagai sesuatu yang besar. Bahkan, mereka bisa merasa kecewa ketika kamu tidak bisa membantu. Bayangkan itu, kamu sudah memberi begitu banyak, tapi ketika kamu berhenti sebentar saja, kamu justru dianggap kurang. Inilah tanda bahwa kamu sudah tidak dihargai, tapi dianggap sebagai kewajiban. Dan tanpa sadar, kamu sendiri yang membentuk pola itu. Setiap kali kamu mengiyakan sesuatu yang sebenarnya berat, setiap kali kamu memprioritaskan orang lain di atas dirimu sendiri, kamu sedang mengajarkan orang lain satu hal, bahwa dirimu akan selalu tersedia, tidak peduli bagaimana keadaanmu. Dan ketika orang lain percaya itu, mereka berhenti menghargai usahamu. Karena bagi mereka, itu bukan lagi sesuatu yang spesial. Itu sudah menjadi default. Dalam Stoikisme, harga diri tidak dibangun dari seberapa banyak kamu memberi, tapi dari seberapa kamu menghargai dirimu sendiri. Jika kamu sendiri tidak menjaga waktumu, tidak menghargai energimu,
dan tidak melindungi batasmu, maka orang lain juga tidak akan melakukannya. Karena manusia belajar memperlakukanmu dari apa yang kamu izinkan. Jika kamu terus berkata, iya, mereka akan terus meminta. Jika kamu terus mengalah, mereka akan terus mengambil. Dan jika kamu tidak pernah menunjukkan batas, mereka tidak akan pernah tahu di mana harus berhenti. Inilah alasan kenapa banyak orang baik merasa lelah secara emosional. Mereka sudah memberi banyak, tapi tidak pernah merasa benar-benar dihargai. Mereka berharap orang lain akan sadar, tapi kenyataannya kesadaran itu jarang datang dengan sendirinya. Karena selama semuanya masih berjalan nyaman bagi mereka, tidak ada alasan bagi mereka untuk berubah. Di titik ini, kamu harus mulai melihat ke dalam diri sendiri. Bukan untuk menyalahkan dirimu, tapi untuk memahami pola yang selama ini terjadi. Tanyakan dengan jujur, berapa banyak hal yang kamu lakukan hanya karena tidak enak menolak? Berapa sering kamu berkata iya padahal kamu lelah? Berapa kali kamu mengorbankan dirimu hanya agar orang lain tetap nyaman? Karena setiap keputusan kecil itu membentuk bagaimana orang lain memperlakukanmu. 3. Kamu akan kehilangan jati diri. Salah satu dampak paling dalam, tapi sering tidak disadari ketika kamu terlalu baik adalah, kamu perlahan akan kehilangan jati dirimu sendiri. Ini bukan sesuatu yang langsung terasa. Tidak ada momen tiba-tiba di mana kamu sadar, aku sudah berubah. Tidak ada tanda yang jelas di awal. Semua terjadi pelan-pelan, hampir tidak terasa. Awalnya kamu hanya ingin menjaga hubungan tetap baik. Kamu menahan pendapatmu agar tidak memicu konflik. Kamu mengalah dalam hal-hal kecil karena merasa itu tidak penting. Dan memang di tahap itu semuanya terlihat wajar. Kamu merasa dewasa, kamu merasa bijak, kamu merasa mampu mengendalikan ego. Tapi masalahnya bukan pada satu keputusan, melainkan pada kebiasaan yang terus diulang. Ketika kamu terus-menerus mengalah, terus-menerus menyesuaikan diri, terus-menerus menahan apa yang sebenarnya ingin kamu ungkapkan, perlahan kamu mulai menjauh dari dirimu sendiri. Bayangkan ini seperti suara kecil di dalam dirimu. Di awal, suara itu masih jelas. Dia tahu apa yang kamu suka, dia tahu apa yang kamu tidak setujui, dia tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup. Tapi setiap kali kamu mengabaikan suara itu demi orang lain, suara itu menjadi sedikit lebih pelan. Dan jika itu terjadi terus-menerus, suara itu akhirnya hampir tidak terdengar lagi. Di titik ini, kamu mulai kehilangan arah. Kamu mulai bingung saat harus mengambil keputusan. Kamu mulai ragu dengan pendapatmu sendiri. Kamu mulai bertanya pada orang lain untuk hal-hal yang sebenarnya bisa kamu tentukan sendiri. Kenapa? Karena kamu sudah terlalu lama hidup berdasarkan ekspektasi orang lain, bukan berdasarkan dirimu sendiri. Inilah yang membuat banyak orang merasa kosong. Meskipun hidup mereka terlihat baik-baik saja dari luar. Mereka punya hubungan, mereka punya lingkungan sosial, mereka terlihat diterima, tapi di dalam mereka merasa seperti tidak benar-benar menjadi diri mereka sendiri. Mereka seperti memainkan peran, menjadi versi diri yang disukai orang lain. Dan semakin lama mereka menjalani itu, semakin jauh mereka dari jati diri yang asli. Kamu mulai mengatakan iya padahal ingin tidak. Kamu mulai tertawa pada hal yang sebenarnya tidak kamu sukai. Kamu mulai mengikuti arah hidup yang bukan benar-benar pilihanmu. Dan yang paling menyedihkan, kamu mulai merasa itu semua normal. Padahal tidak, itu adalah tanda bahwa kamu sudah kehilangan koneksi dengan dirimu sendiri. Dalam stoikisme, ada satu prinsip penting yang sering dilupakan. Lebih baik tidak disukai karena menjadi diri sendiri, daripada diterima karena menjadi orang lain. Karena ketika kamu terus berusaha menyenangkan semua orang, kamu akan kehilangan satu orang yang paling penting, dirimu sendiri. Banyak orang berpikir bahwa menjadi baik berarti harus selalu menyesuaikan diri. Padahal, menjadi baik tidak berarti kamu harus mengorbankan keaslian dirimu. Kamu tetap berhak punya pendapat. Kamu tetap berhak tidak setuju. Kamu tetap berhak memilih jalan hidupmu sendiri. Orang yang kuat bukanlah orang yang selalu disukai, tapi orang yang tetap berdiri pada prinsipnya. Bahkan ketika itu membuatnya berbeda. Dan menariknya, justru orang seperti itu lebih dihormati.
Karena mereka punya arah, mereka punya nilai, mereka punya identitas yang jelas. Berbeda dengan orang yang terlalu baik, mereka mudah diterima, tapi sulit dikenali, karena mereka berubah tergantung situasi. Di satu tempat mereka jadi pendiam, di tempat lain mereka jadi sangat mengikuti, di situasi lain mereka jadi tidak punya suara sama sekali. Bukan karena mereka tidak punya kepribadian, tapi karena mereka terlalu sering menekan kepribadian itu. Jika kamu mulai merasa seperti ini, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa ada bagian dari dirimu yang ingin keluar, tapi selama ini tidak diberi ruang. Dan langkah pertama untuk memperbaikinya bukan dengan langsung berubah drastis, tapi dengan mulai jujur pada diri sendiri. Mulai dari hal kecil. Akui apa yang sebenarnya kamu rasakan. Akui apa yang sebenarnya kamu inginkan. Akui apa yang selama ini kamu tahan. Karena kejujuran pada diri sendiri adalah awal dari menemukan kembali jati dirimu. Kamu tidak harus langsung berubah menjadi orang yang tegas atau berani. Tapi kamu bisa mulai dengan satu langkah sederhana. Berhenti mengabaikan dirimu sendiri. Karena setiap kali kamu memilih untuk mendengarkan dirimu, kamu sedang membangun kembali koneksi yang selama ini hilang. Dan perlahan kamu akan mulai mengenal dirimu lagi. Apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak terima, apa yang benar-benar penting dalam hidupmu. Dan dari situlah, kamu bisa mulai hidup bukan untuk memenuhi harapan orang lain, tapi untuk menjalani hidup yang benar-benar milikmu. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang menjadi versi terbaik menurut orang lain, tapi tentang menjadi versi paling jujur dari dirimu sendiri. 4. Kamu akan mudah diremehkan. Salah satu konsekuensi yang paling menyakitkan ketika kamu terlalu baik adalah kamu akan mulai diremehkan. Bukan karena kamu tidak mampu, bukan karena kamu tidak punya nilai, tapi karena orang lain melihat satu hal dalam dirimu. Kamu tidak menunjukkan batas. Dan di dunia nyata, batas itu adalah segalanya. Semua ini biasanya tidak terjadi secara langsung. Tidak ada orang yang tiba-tiba datang lalu langsung meremehkanmu begitu saja. Semua dimulai dari hal-hal kecil yang sering kamu anggap sepele. Mungkin ada seseorang yang berbicara dengan nada sedikit merendahkan, dan kamu hanya diam. Mungkin ada yang bercanda, tapi sebenarnya menyentuh harga dirimu, dan kamu tetap tertawa. Mungkin ada yang menyalahkanmu atas sesuatu yang bukan sepenuhnya salahmu, dan kamu memilih untuk mengalah. Sekilas itu terlihat seperti sikap dewasa. Kamu tidak ingin memperbesar masalah. Kamu ingin menjaga suasana tetap nyaman. Kamu tidak ingin terlihat emosional. Tapi tanpa kamu sadari, setiap momen itu mengirim pesan. Pesan yang tidak kamu ucapkan, tapi sangat jelas terlihat, aku tidak akan melawan. Dan bagi orang yang punya kecenderungan dominan, egois, atau kurang empati, ini adalah sinyal. Sinyal bahwa kamu adalah orang yang aman untuk ditekan. Mereka mulai menguji batasmu, awalnya hanya candaan yang sedikit merendahkan. Lalu mulai berbicara seenaknya. Kemudian mulai mengambil keputusan tanpa melibatkanmu. Dan jika kamu terus diam, itu tidak akan berhenti. Justru akan berkembang. Karena manusia belajar dari respons. Jika mereka melihat bahwa tidak ada konsekuensi dari perilaku mereka, mereka akan mengulanginya. Dan jika tidak ada yang menghentikan, mereka akan meningkatkannya. Inilah yang sering tidak dipahami oleh orang yang terlalu baik. Mereka berpikir bahwa diam adalah solusi. Mereka berpikir bahwa sabar adalah kekuatan utama. Padahal, ada garis tipis antara sabar dan membiarkan diri diperlakukan tidak adil. Sabar adalah ketika kamu tetap tenang, tapi sadar kapan harus bertindak. Sabar adalah ketika kamu tidak bereaksi secara emosional, tapi tetap menjaga harga dirimu. Sedangkan terlalu baik seringkali membuat kamu kehilangan itu. Kamu takut berbicara karena tidak ingin dianggap kasar. Kamu takut menegur karena tidak ingin merusak hubungan. Kamu takut menolak karena tidak ingin membuat orang lain tidak nyaman. Dan akhirnya, kamu memilih untuk terus diam. Padahal, diam yang terus-menerus bukan lagi kebijaksanaan. Itu adalah bentuk penyerahan diri secara perlahan. Dalam stoikisme, seseorang diajarkan untuk tetap tenang, tapi bukan berarti pasif. Ada perbedaan besar antara tenang dan tidak berdaya. Orang yang benar-benar kuat bisa tetap tenang, sambil tetap tegas.
Mereka tidak perlu marah untuk menunjukkan batas. Mereka tidak perlu berteriak untuk dihormati. Cukup dengan sikap yang jelas dan konsistensi. Sementara orang yang terlalu baik seringkali tidak punya itu. Mereka terlalu fleksibel sampai akhirnya tidak punya bentuk. Dan ketika seseorang tidak punya bentuk yang jelas, orang lain akan memperlakukannya sesuka hati. Coba perhatikan di sekitarmu. Orang yang dihormati bukan selalu yang paling baik, tapi yang paling jelas batasnya. Orang yang tahu kapan harus berkata tidak. Orang yang berani menghentikan sesuatu yang tidak pantas. Orang yang tidak membiarkan dirinya diperlakukan sembarangan. Bahkan tanpa marah, mereka tetap dihormati. Kenapa? Karena mereka menunjukkan satu hal penting. Ada konsekuensi jika kamu melewati batas mereka. Dan itu cukup untuk membuat orang lain berpikir dua kali. Berbeda dengan orang yang terlalu baik. Karena tidak pernah ada konsekuensi, orang lain merasa aman untuk terus melanggar. Yang lebih menyakitkan ketika suatu hari kamu akhirnya mencoba berubah. Semuanya terasa aneh. Kamu mulai berani berbicara. Kamu mulai menolak hal yang tidak sesuai. Kamu mulai menjaga batasmu. Tapi reaksi orang lain tidak selalu positif. Mereka mungkin akan berkata, "Kamu sekarang sensitif ya? Kok jadi beda sih? Atau sekarang kamu galak banget." Padahal kenyataannya bukan kamu yang berubah menjadi buruk. Kamu hanya berhenti membiarkan dirimu diremehkan. Tapi karena mereka sudah terlalu nyaman dengan versi lamamu, perubahan itu terasa seperti ancaman bagi mereka. Dan di titik ini, kamu harus membuat pilihan. Kembali menjadi versi lama yang nyaman bagi orang lain tapi menyakitkan untukmu. Atau tetap bertahan menjadi versi baru yang lebih tegas, meskipun tidak semua orang akan menyukainya. Pilihan ini tidak mudah, tapi jika kamu terus memilih kenyamanan orang lain, kamu akan terus berada di posisi yang sama. Diremehkan, diabaikan, tidak dianggap penting. Menjadi baik bukan berarti kamu harus selalu menunduk. Kamu tetap bisa bersikap sopan, tanpa kehilangan harga diri. Kamu tetap bisa menghargai orang lain, tanpa harus merendahkan dirimu sendiri. 5. Kamu akan menyimpan banyak emosi terpendam. Salah satu dampak yang paling diam-diam, tapi paling berbahaya ketika kamu terlalu baik adalah kamu akan menumpuk terlalu banyak emosi di dalam dirimu sendiri. Dari luar kamu terlihat baik-baik saja, kamu tetap tersenyum, kamu tetap membantu, kamu tetap terlihat tenang di depan semua orang. Tapi yang tidak mereka lihat adalah apa yang terjadi di dalam dirimu. Ada rasa kesal yang tidak pernah kamu ungkapkan. Ada rasa kecewa yang kamu telan sendiri. Ada rasa lelah yang tidak pernah benar-benar kamu akui. Semua itu kamu simpan demi satu hal, agar semuanya tetap terlihat baik-baik saja. Inilah kebiasaan yang sering dimiliki oleh orang yang terlalu baik. Mereka lebih memilih menahan daripada mengungkapkan. Mereka lebih memilih diam daripada berkonfrontasi. Mereka lebih memilih mengalah daripada memperjuangkan perasaannya sendiri. Sekilas, ini terlihat seperti kedewasaan. Kamu dianggap sabar, kamu dianggap pengertian, kamu dianggap tidak suka drama, tapi di balik itu semua, ada harga yang harus kamu bayar. Setiap kali kamu menahan apa yang sebenarnya ingin kamu katakan, emosi itu tidak hilang. Dia hanya berpindah tempat dari luar ke dalam. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin banyak emosi yang kamu simpan. Bayangkan seperti sebuah wadah. Di awal, wadah itu kosong. Lalu kamu mulai mengisinya dengan sedikit rasa kesal. Kemudian sedikit rasa kecewa, lalu sedikit rasa lelah. Semua masih terlihat aman. Tapi karena kamu tidak pernah mengosongkan wadah itu, lama-lama dia akan penuh. Dan ketika sudah penuh, dia tidak akan diam. Dia akan meluap. Inilah yang sering terjadi. Orang yang terlalu baik sering terlihat kuat di luar, tapi tiba-tiba bisa meledak karena hal kecil. Hal sepele bisa membuat mereka sangat marah. Komentar ringan bisa terasa sangat menyakitkan. Situasi kecil bisa terasa sangat berat. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka sudah terlalu lama menahan. Yang keluar bukan hanya emosi saat itu, tapi akumulasi dari semua emosi yang selama ini tidak pernah dilepaskan. Dan seringkali orang lain tidak mengerti. Mereka melihatmu berubah, mereka melihatmu tiba-tiba emosional,
Mereka melihatmu menjauh atau menjadi dingin, tapi mereka tidak tahu bahwa selama ini kamu sudah berjuang sendirian di dalam dirimu sendiri. Inilah sisi gelap dari menjadi terlalu baik. Kamu menjaga perasaan semua orang, tapi mengabaikan perasaanmu sendiri. Dan semakin lama kamu melakukan itu, semakin jauh kamu dari keseimbangan emosional. Dalam stoikisme, mengendalikan emosi bukan berarti menekan emosi. Banyak orang salah memahami ini. Mereka berpikir bahwa menjadi kuat berarti tidak merasakan apa-apa. Berarti harus selalu tenang. Berarti harus selalu terlihat baik-baik saja. Padahal bukan itu maksudnya. Mengendalikan emosi berarti memahami apa yang kamu rasakan dan mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Bukan memendam, bukan mengabaikan. Bukan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Karena emosi yang ditekan tidak akan hilang. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Dan ketika dia keluar, seringkali tidak bisa kamu kendalikan lagi. Itulah kenapa penting untuk mulai jujur pada diri sendiri. Kamu berhak merasa kesal. Kamu berhak merasa kecewa. Kamu berhak merasa lelah. Itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kamu manusia. Masalahnya bukan pada emosinya, tapi pada cara kamu memperlakukannya. Jika kamu terus mengabaikannya, dia akan menjadi beban. Jika kamu mulai mendengarkannya, dia bisa menjadi petunjuk. Petunjuk bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang dalam hidupmu. Mungkin kamu terlalu sering mengalah. Mungkin kamu terlalu sering mengatakan iya. Mungkin kamu terlalu sering menempatkan dirimu di posisi terakhir. Dan emosimu mencoba memberitahu itu. Tapi karena kamu tidak mendengarkan, pesannya menjadi semakin keras. Sampai akhirnya tidak bisa diabaikan lagi. Di titik ini, kamu harus mulai belajar satu hal penting. Bagaimana mengekspresikan emosi tanpa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kamu bisa mulai dari hal sederhana. Mengatakan, aku sebenarnya kurang nyaman dengan itu. Mengatakan, aku lagi butuh waktu sendiri. Mengatakan, aku tidak bisa bantu kali ini. Hal-hal kecil seperti itu mungkin terasa sulit di awal. Tapi itu adalah langkah besar untuk menjaga kesehatan emosionalmu. Karena setiap kali kamu jujur terhadap perasaanmu, kamu sedang mencegah dirimu dari kelelahan yang lebih besar. Dan setiap kali kamu berani mengungkapkan apa yang kamu rasakan, kamu sedang menghargai dirimu sendiri. Ingat ini baik-baik. Menjadi baik tidak berarti kamu harus selalu diam. Menjadi kuat tidak berarti kamu harus menahan semuanya. 6. Kamu akan menarik orang-orang yang salah. Salah satu hal yang paling tidak disadari ketika kamu terlalu baik adalah kamu tidak hanya memberi terlalu banyak, tapi juga menarik orang-orang yang salah untuk masuk ke dalam hidupmu. Ini bukan kebetulan, ini adalah pola. Banyak orang berpikir bahwa dengan menjadi baik, mereka akan dikelilingi oleh orang-orang baik juga. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Karena di dunia ini, ada dua jenis orang yang akan merespons kebaikanmu. Yang pertama, orang yang tulus. Mereka akan menghargai, menjaga, dan membalas kebaikanmu dengan sikap yang setara. Yang kedua, orang yang oportunis. Mereka akan melihat kebaikanmu sebagai kesempatan. Dan masalahnya, ketika kamu terlalu baik, kamu seringkali tidak punya filter yang jelas untuk membedakan keduanya. Kamu terbuka pada semua orang. Kamu percaya terlalu cepat. Kamu memberi sebelum benar-benar mengenal siapa yang kamu hadapi. Disinilah semuanya dimulai. Orang-orang yang punya niat tidak baik biasanya tidak datang dengan wajah yang jelas. Mereka tidak terlihat manipulatif di awal. Mereka tidak langsung menunjukkan sifat aslinya. Justru sebaliknya, mereka sering terlihat hangat, terlihat peduli, terlihat seperti orang yang akhirnya mengerti kamu. Dan bagi seseorang yang terbiasa memberi, itu terasa sangat menyenangkan. Kamu merasa dihargai, kamu merasa ditemukan, kamu merasa akhirnya ada orang yang juga peduli. Tapi perlahan, pola mulai terlihat. Mereka mulai sering meminta bantuan. Mereka mulai bergantung padamu. Mereka mulai hadir hanya saat mereka butuh sesuatu. Sementara saat kamu butuh, mereka menghilang atau hadir, tapi tidak dengan energi yang sama. Dan yang lebih rumit, kamu tetap bertahan. Bukan karena kamu tidak melihat pola itu, tapi karena kamu berharap sesuatu akan berubah.
Kamu berkata pada dirimu sendiri, mungkin dia lagi sibuk. Mungkin dia memang seperti ini. Nggak apa-apa, aku bantu saja dulu. Kamu terus memberi alasan untuk menutupi kenyataan yang sebenarnya sudah kamu rasakan. Dan semakin lama kamu bertahan, semakin dalam kamu terikat. Inilah jebakan emosional yang paling sering terjadi. Kebaikanmu berubah menjadi alasan untuk tetap berada di hubungan yang tidak sehat. Kamu tidak ingin meninggalkan karena merasa sudah terlalu banyak memberi. Kamu tidak ingin menjauh karena takut terlihat jahat. Kamu tidak ingin menolak karena takut kehilangan hubungan. Padahal hubungan itu sendiri tidak benar-benar sehat sejak awal. Dalam stoikisme, ada satu prinsip yang sangat penting. Bukan semua orang yang datang harus kamu pertahankan. Masalahnya orang yang terlalu baik sering merasa bahwa semua orang harus diterima. Mereka merasa tidak enak untuk menjaga jarak. Mereka merasa bersalah untuk memilih. Mereka merasa bahwa menolak seseorang adalah hal yang buruk. Padahal justru sebaliknya. Kemampuan untuk memilih siapa yang layak berada di hidupmu adalah bentuk kedewasaan. Karena hidup ini terbatas. Waktumu terbatas. Energimu terbatas. Perhatianmu juga terbatas. Jika kamu memberikannya pada orang yang salah, kamu tidak punya cukup untuk orang yang tepat. Dan ini sering terjadi tanpa disadari. Kamu sibuk membantu orang yang tidak pernah benar-benar peduli. Kamu menghabiskan waktu untuk hubungan yang tidak memberi pertumbuhan. Kamu terus memberi pada orang yang bahkan tidak pernah berpikir untuk memberi kembali. Dan akibatnya, hidupmu terasa berat. Bukan karena kamu kurang kuat, tapi karena kamu dikelilingi oleh orang-orang yang salah. Orang yang tepat tidak akan membuatmu merasa terkuras. Mereka tidak akan membuatmu merasa harus terus memberi tanpa henti. Mereka tidak akan membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Sebaliknya, mereka akan membuatmu merasa dihargai. Mereka akan memberi ruang untukmu menjadi dirimu sendiri. Mereka akan hadir bukan hanya saat butuh, tapi juga saat kamu membutuhkan. Perbedaannya sangat jelas jika kamu mau jujur melihatnya. Tapi untuk bisa sampai ke titik itu, kamu harus berani melakukan satu hal. Berhenti menerima semua orang tanpa seleksi. Ini bukan berarti kamu menjadi orang yang dingin atau tertutup. Tapi kamu mulai sadar bahwa tidak semua orang berhak mendapatkan akses penuh ke hidupmu. Kamu mulai memperhatikan pola. Kamu mulai melihat konsistensi. Kamu mulai menilai dari tindakan, bukan hanya kata-kata. Dan yang paling penting, kamu mulai berani menjaga jarak ketika sesuatu terasa tidak sehat. Di awal, ini mungkin terasa tidak nyaman. Kamu mungkin merasa bersalah. Kamu mungkin merasa seperti berubah menjadi orang yang berbeda. Tapi sebenarnya, kamu tidak berubah menjadi buruk. Kamu hanya berhenti memberikan dirimu pada orang yang salah. Dan itu adalah langkah yang sangat penting. Karena pada akhirnya, kualitas hidupmu tidak hanya ditentukan oleh siapa dirimu, tapi juga oleh siapa yang kamu izinkan untuk tetap berada di sekitarmu. 7. Kamu akan kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Dari semua dampak menjadi terlalu baik, mungkin ini yang paling berbahaya. Kamu perlahan kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Bukan karena hidupmu diambil secara paksa. Bukan karena ada orang yang secara langsung mengaturmu, tapi karena kamu terlalu sering menyerahkan kendali itu tanpa sadar. Semua dimulai dari kebiasaan kecil. Kamu terbiasa mengutamakan orang lain. Kamu terbiasa menyesuaikan diri dengan keadaan. Kamu terbiasa mengatakan iya agar semuanya berjalan lancar. Awalnya terlihat positif. Kamu dianggap mudah diajak kerjasama. Kamu dianggap pengertian. Kamu dianggap orang yang enak. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang perlahan berubah. Kamu mulai membuat keputusan bukan berdasarkan apa yang kamu inginkan, tapi berdasarkan apa yang orang lain harapkan darimu. Kamu mulai mengatur waktumu bukan untuk dirimu, tapi untuk memenuhi permintaan orang lain. Kamu mulai mengorbankan hal-hal penting dalam hidupmu, demi menjaga kenyamanan orang lain. Dan tanpa kamu sadari, hidupmu tidak lagi berjalan sesuai arahmu sendiri. Bayangkan ini, kamu punya tujuan, kamu punya mimpi, kamu punya hal-hal yang sebenarnya ingin kamu kejar. Tapi setiap kali ada permintaan dari luar, kamu menggesernya. Nanti saja. Yang ini dulu deh. Nggak enak kalau nolak.
Dan semakin sering itu terjadi, semakin jauh kamu dari tujuanmu sendiri. Hari-hari kamu mulai dipenuhi oleh hal-hal yang bukan prioritasmu. Kamu sibuk, tapi bukan karena membangun hidupmu. Kamu lelah, tapi bukan karena mengejar mimpimu. Kamu sibuk menjalani hidup orang lain, sementara hidupmu sendiri tertunda. Inilah yang membuat banyak orang merasa kosong di titik tertentu dalam hidupnya. Mereka tidak tahu kenapa merasa lelah. Mereka tidak tahu kenapa merasa tidak puas. Mereka tidak tahu kenapa hidupnya terasa jalan di tempat. Padahal jawabannya sederhana. Karena mereka terlalu lama hidup untuk orang lain dan melupakan dirinya sendiri. Dalam stoikisme, ada prinsip dasar yang sangat kuat. Kendalikan apa yang ada dalam kendalimu, dan jangan serahkan itu pada siapapun. Masalahnya, orang yang terlalu baik sering melakukan kebalikannya. Mereka menyerahkan hal-hal paling penting dalam hidupnya. Waktu mereka, energi mereka, dan keputusan mereka kepada orang lain. Padahal 3 hal itu adalah fondasi dari kehidupan yang sehat. Jika kamu tidak mengontrol waktumu, orang lain akan mengisinya. Jika kamu tidak menjaga energimu, orang lain akan mengurasnya. Jika kamu tidak menentukan arah hidupmu, orang lain akan menentukannya untukmu. Dan semua itu terjadi bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu terlalu takut untuk mengatakan tidak. Takut mengecewakan, takut merusak hubungan, takut dianggap berubah. Akhirnya kamu terus berkata, iya, bahkan ketika itu menjauhkanmu dari hidup yang kamu inginkan. Di titik tertentu, kamu mulai merasa seperti kehilangan arah. Kamu menjalani hari demi hari, tapi tidak benar-benar merasa hidup. Kamu melakukan banyak hal, tapi tidak merasa itu bermakna. Dan yang paling menyakitkan, kamu tidak tahu kapan semua ini mulai terjadi. Karena semuanya terjadi perlahan dan terasa normal. Padahal sebenarnya tidak. Kamu hanya terlalu lama mengabaikan dirimu sendiri. Untuk keluar dari situasi ini, kamu tidak harus langsung mengubah semuanya. Kamu tidak harus tiba-tiba menjadi orang yang keras atau menolak semua hal. Tapi kamu harus mulai mengambil kembali kendali. Sedikit demi sedikit, mulai dari hal sederhana. Belajar mengatakan, aku tidak bisa sekarang. Belajar mengatakan, aku punya prioritas lain. Belajar mengatakan, aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Kalimat-kalimat sederhana ini mungkin terasa berat di awal, tapi disitulah kamu mulai membangun kembali kendali atas hidupmu. Karena setiap kali kamu berani memilih dirimu sendiri, kamu sedang mengembalikan arah hidupmu ke tanganmu. Dan perlahan, kamu akan mulai merasakan perbedaannya. Kamu tidak lagi merasa terlalu lelah, kamu tidak lagi merasa kehilangan arah. Kamu mulai punya waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting bagimu. Dan yang paling penting, kamu mulai merasa hidupmu adalah milikmu sendiri. Ingat ini baik-baik. Menjadi baik bukan berarti kamu harus selalu tersedia. Menjadi peduli bukan berarti kamu harus selalu mengorbankan dirimu. Kamu tetap berhak punya batas. Kamu tetap berhak punya prioritas. Kamu tetap berhak menentukan arah hidupmu sendiri. Karena pada akhirnya, tidak ada orang lain yang akan menjalani hidupmu selain kamu. Dan jika kamu terus menyerahkan kendali itu, suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa kamu telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hidup yang sebenarnya bukan milikmu. Jadi sebelum itu terjadi, mulailah dari sekarang. Ambil kembali kendalimu. Menjadi orang baik adalah hal yang mulia. Tapi jika kebaikan itu tidak disertai dengan batasan, maka yang terjadi bukan lagi kebaikan, melainkan pengorbanan yang diam-diam menyakiti dirimu sendiri. Kamu mulai kehilangan harga diri. Kamu terbiasa diperlakukan seenaknya. Kamu memberi tanpa pernah benar-benar dihargai. Dan yang paling berbahaya, kamu perlahan kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Inilah mengapa dalam hidup, kamu tidak hanya perlu menjadi baik, tapi juga harus menjadi tegas dan bijak. Stoikisme mengajarkan bahwa kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukanmu, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu meresponsnya. Kamu berhak berkata tidak. Kamu berhak menjaga jarak. Kamu berhak memilih siapa yang layak mendapatkan waktu, energi, dan perhatianmu. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang menyenangkan semua orang,
tapi tentang menjaga dirimu tetap utuh, tanpa kehilangan nilai dirimu sendiri. Jadi mulai sekarang tetaplah menjadi orang baik, tapi pastikan kebaikan itu tidak lagi merugikanmu. Karena orang yang benar-benar kuat, bukan hanya yang bisa memberi, tapi juga yang tahu kapan harus berhenti.